Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan telah tiba. Saya Haji Sapradi Oyon Esa, Bupati Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita raih keberkahan, rahmat, dan ampunan Allah SWT dalam menjalankan ibadah puasa, tarawih, tadarus, dan bersedekah dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Saya selaku kepala daerah turut menghimbau kepada umat non-muslim untuk dapat menjaga toleransi dengan menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Melalui momen Ramadan ini, mari kita terus bersinergi untuk mewujudkan kemakmuran bumi Syekh Abdul Rabb Al-Singkili yang bermartabat dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah, rahmat dan ampunan telah tiba. Saya Haji Hamzah Sulaiman, Sarjana Hukum, Wakil Bupati Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, mengajak kaum muslimin dan muslimat, mari kita tunaikan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dimaafkan atas segala kekhilafan dan kesalahan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Melalui Ramadan, mari kita berkolaborasi untuk bekerja sama dalam membangun daerah Kabupaten Aceh Singkil yang kita cintai ini, untuk menuju masyarakat Aceh Singkil yang sejahtera dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, bersama saya Aryani. Saat ini kita akan mengikuti Tausiah Ramadan, program kerjasama pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Tarbiyah Islam dan Pendidikan Daya tahun 2025. Tausiah Ramadan hari ini edisi Kamis 6 Maret 2025 bertemakan dalam fikih orang yang berpuasa terbagi 5 golongan. Pada kesempatan ini telah hadir penceramah kita, yaitu Ustadz Dahuri. Untuk hari ini kita akan membawakan topik di sore hari ini, yaitu dalam fikih orang yang berpuasa terbagi 5 golongan ya Ustadz ya. Nah, buat Ustadz kami persilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segala puji tentu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan satu ibadah yang sangat mulia di hadapan Allah, sehingga dengan ibadah Ramadan yang sedang kita jalani ini, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga ibadah kita diterima dan kita menjadi hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada,
Sebagaimana yang kita maklumi dan yang kita ketahui bahwa setiap ibadah itu tentu memiliki itu peraturan yang telah ditetapkan dalam syariat atau yang telah dibahas oleh para ulama, yang dikumpulkan melalui hadis dan daripada Al-Quran, yang ditulis di dalam kitab-kitab tentang aturan dalam beribadah, supaya secara syariatnya ibadah kita ini sah di hadapan Allah. Soal apakah ibadah itu diterima atau tidak, tentu itu mutlak urusan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai ikhtiar kita dalam beribadah, termasuk daripada menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan ini adalah yaitu mengetahui ilmu-ilmu syariat tentang puasa Ramadan, sehingga kita berharap dengan adanya ilmu tentang puasa ini ibadah kita sah, dan juga kita berharap dengan sahnya ibadah kita semoga juga Allah terima amal ibadah kita. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di hari yang ke-6 daripada puasa bulan suci Ramadan. Bagi yang berpuasa di hari Sabtu, tentu hari ini adalah hari yang ke-6, dan yang berpuasa di hari Ahad, hari ini adalah hari yang ke-5. Terlepas daripada apakah hari ini hari yang ke-6 dan hari yang ke-5, yang pasti adalah kita sedang menjalankan satu ibadah yang dimana ibadah ini sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah puasa Ramadan ini adalah salah satu bentuk kemuliaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ibadah Ramadan tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Mereka juga berpuasa, tapi bukan puasa bulan suci Ramadan. Dan puasa bulan suci Ramadan ini adalah terkhusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, saya atas nama Ustadz Dahuri yang pada hari yang ke-6 ini insyaallah akan menemani pendengar RRI dimanapun berada menjelang berbuka puasa ini. Kita akan membahas sebuah kajian yang ditulis di dalam kitab Majmu' Musta'mal halaman 60 sampai halaman 61, yang dimana di dalam kitab Majmu' Musta'mal ini dijelaskan bahwa ada 5 poin atau ada 5 golongan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke kajian, kita perlu mengetahui bahwa ibadah puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada tahun yang kedua setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diangkat menjadi rasul pada umur 40 tahun. Setelah diangkat menjadi rasul umur 40 tahun, lalu Rasulullah berdakwah menjalankan risalah yang telah disampaikan oleh Allah selama 10 tahun. Selama yaitu 13 tahun di kota Mekah. Selama 13 tahun itu Rasulullah menjalankan dakwah, itu puasa belum diwajibkan. Setelah 13 tahun, 40 tambah 13, 53 tahun. Ketika umur Rasulullah 53 tahun, maka Rasul diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Nah, setelah di kota Madinah, yang pada saat itu yang masih diwajibkan hanya salat saja. Di antara rukun Islam yang 5 itu, selain syahadat ini adalah
yaitu ibadah bukan ibadah badaniyah, dia ibadah ikrar. Tapi kalau salat, puasa, zakat ini adalah ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah yang diwajibkan oleh Allah pada saat itu hanya salat saja. Kenapa salat? Karena ketika Rasulullah berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun itu mendakwahkan tauhid. Lalu ketika Rasulullah mendakwahkan tauhid tentu harus dibarengi dengan praktek. Bagaimana orang-orang yang bertauhid, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan yaitu menjalankan ibadah salat. Namun puasa ini baru diwajibkan oleh Allah ketika Rasulullah sudah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Setelah Rasulullah berdakwah 2 tahun dan menetap 2 tahun di kota Madinah, maka turunlah yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, wajibkan kepada kalian semua untuk menjalankan ibadah puasa. Maka hadirin pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab yaitu Majmu' Musta'mal dijelaskan bahwa orang-orang yang menjalankan puasa, ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, mereka akan terbagi menjadi 5 golongan atau 5 kelompok orang yang menjalankan ibadah puasa. Yang pertama adalah mereka yang haram berpuasa tapi wajib mengqadha nanti di luar bulan suci Ramadan. Golongan ini adalah golongan wanita yang haid dan wanita yang nifas. Kalau ada perempuan yang haid atau yang datang bulan atau yang nifas atau yang baru melahirkan, maka wanita ini hukumnya haram berpuasa. Dilarang untuk berpuasa, tapi meskipun ketika mereka haid tidak wajib mengqadha salat, tapi ketika puasa mereka tetap wajib mengqadha puasa. Ada perempuan di dalam 1 bulan itu haidnya misalnya 10 hari. Maka di luar bulan suci Ramadan nanti, baik itu di bulan Syawal atau bulan yang lain-lainnya, maka dia wajib mengqadha puasanya selama 10 hari. Maka berapa hari yang dia tinggalkan ketika dia haid, ketika dia datang bulan, ketika dia haram berpuasa, maka sejumlah hari itulah yang wajib dia qada di luar bulan suci Ramadan. Maka mengqada puasa ini, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa disegerakan. Begitu sudah nanti selesai daripada hari raya, karena yang diharamkan berpuasa ini hanya 5 hari saja. Yaitu pertama pada 2 hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. 3 harinya lagi adalah hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, atau 3 hari setelah kita memotong hewan kurban. Maka selain 5 hari ini boleh kita berpuasa. Maka mengqadha puasa ini selain yang 5 hari ini di luar bulan suci Ramadan. Nanti setelah kita hari raya ada namanya puasa sunnah Syawal selama 6 hari. Itu kalau bisa dia ganti langsung dengan qadha. Langsung niat double, qadha dan puasa sunnah. Kalau dia niat qadha itu otomatis langsung dapat puasa sunnah Syawalnya. Maka baiknya begitu. Jangan dipisah. Atau kalau mau pisah boleh juga dia qadha dulu. Misalnya 10 hari meninggalkan puasa karena haid di bulan suci Ramadan, maka nanti setelah 10 hari mengqadha puasa, lalu dia menyambung dengan 6 hari puasa sunnah Syawal. Boleh digabung, boleh tidak. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu golongan yang kedua adalah
Kalau golongan pertama itu haram berpuasa tapi wajib mengqada. Adapun golongan yang kedua ini adalah golongan orang-orang yang boleh tidak berpuasa tapi juga wajib mengqada. Nah, ingat, boleh tidak berpuasa tapi wajib mengqada. Boleh tidak berpuasa tapi wajib mengqada. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang-orang yang berpergian jauh atau musafir. Ada orang melakukan perjalanan dari Singkil ke Banda Aceh. Dengan catatan yang pertama adalah perjalanannya ini bukan perjalanan maksiat. Perjalanan yang dibolehkan dalam syariat. Yang tujuannya bukan bermaksiat atau melakukan sesuatu yang haram. Maka selama perjalanan ini tidak mengandung kemaksiatan ataupun tidak bertujuan untuk kemaksiatan, maka dia boleh tidak berpuasa. Artinya tidak berdosa ketika tidak berpuasa, tapi di luar Ramadan dia wajib mengqada atas puasa yang telah dia tinggalkan. Atau yang kedua adalah orang yang sakit. Orang yang sakit yang dia takut kalau dia meneruskan puasanya akan mengandung berbahaya, akan memudaratkan dirinya. Maka boleh tidak berpuasa orang yang seperti ini. Tapi dengan catatan dia nanti di luar bulan suci Ramadan harus mengqada puasa yang telah dia tinggalkan. Ini perbedaan yang pertama dengan yang kedua beda. Kalau yang pertama tadi mereka haram berpuasa. Sedangkan golongan yang kedua ini adalah mereka boleh tidak berpuasa. Artinya dalam kitab fikih pun dijelaskan tetap dianjurkan sebaiknya berpuasa. Jika mampu berpuasa di dalam perjalanan jauh atau sedang musafir atau kita sakit, yang sakitnya itu kita anggap bisa melanjutkan puasa, itu lebih baik atau lebih bagus seyogyanya kita lanjutkan saja berpuasa. Tapi ada keringanan terhadap orang yang sakit dan orang yang bepergian jauh ini boleh tidak berpuasa, artinya tidak berdosa, tapi tetap diwajibkan untuk mengqada puasanya nanti di hari-hari setelah di bulan suci Ramadan ini. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu golongan yang ketiga, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini adalah golongan yang paling berat di bulan suci Ramadan ini. Kenapa paling berat? Karena mereka memiliki dua konsekuensi. Yang pertama adalah mereka wajib mengqada puasanya. Yang kedua adalah mereka wajib membayar fidyah puasanya. Kalau yang pertama haram berpuasa wajib mengqada. Yang kedua boleh tidak berpuasa wajib mengqada. Golongan yang ketiga ini adalah dia wajib mengqada plus juga wajib bayar fidyah. Siapa mereka? Yang pertama adalah wanita atau perempuan yang menyusui atau perempuan yang mengandung atau yang hamil, yang sedang hamil, lalu dia takut terhadap kandungannya. Atau wanita yang menyusui dia takut terhadap anaknya, maka dia diwajibkan untuk yaitu membayar qada dan fidyah di luar bulan suci Ramadan. Tapi jika dia tidak berpuasa tapi karena takut terhadap dirinya, contoh ada orang yang sedang hamil lalu dokter menyarankan tidak usah berpuasa karena membahayakan dirinya, bukan kandungannya. Artinya janin yang ada di dalam perutnya itu, artinya menurut dokter atau menurut ahli kandungan, ketika dia berpuasa janinnya ini tidak berbahaya. Tapi ketika dia berpuasa yang berbahaya justru dirinya. Maka jika seorang perempuan yang sedang menyusui atau sedang hamil, dia tidak berpuasa karena takut terhadap dirinya, maka dia tidak wajib bayar fidyah. Cukup hanya mengqada saja. Maka dia masuk di golongan yang kedua. Sebagai orang yang sakit,
tapi dia diperbolehkan tidak berpuasa tapi wajib nanti mengqada. Ini berbeda. Dia wajib fidyah itu karena takut terhadap orang lain. Orang lain ini maksudnya selain dirinya, karena anaknya atau karena kandungannya. Tapi kalau berbahayanya karena dirinya, maka dia tidak wajib bayar fidyah. Jadi kata kuncinya itu hanya pada terhadap siapa dia takut. Kalau dia takut terhadap janinnya atau anak yang dia susui, maka dia kena dua, wajib qada dan wajib bayar fidyah. Kalau dia hanya takut terhadap dirinya, lalu dia tidak berpuasa, sedangkan janinnya tidak ditakuti mudarat ketika dia berpuasa, maka dia hanya wajib qada saja. Jadi tergantung dia takutnya karena dirinya atau karena anaknya. Kalau dia takut karena anaknya, maka dia wajib fidyah dan wajib mengqada. Tapi kalau dia takut terhadap dirinya, maka dia wajib qada saja. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu selain perempuan yang mengandung dan menyusui, ada juga golongan manusia ini yang wajib mengqada dan wajib bayar fidyah, yaitu adalah orang-orang, kalau kita lihat di dalam kitab Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dikatakan waman akhara qada'u, orang-orang yang mengakhirkan qada puasa Ramadannya ma'a imkanih, tapi dia mampu sebenarnya untuk mengqada. Ada orang ini di tahun 2024 dia meninggalkan qada puasa selama 5 hari. Ini sebagai contoh saja. Lalu masuklah puasa di tahun 2025 ini. Dan puasa yang ada di tahun kemarin belum dia qada selama 5 hari. Maka di dalam kitab Al-Mahalli dijelaskan bahwa orang yang seperti ini dia akan tetap wajib mengqada yang 5 hari itu, dan plus dia wajib membayar fidyah. Kalau 5 hari maka berarti dia wajib membayar puasa 5 mud. 5 mud ini 1 hari puasa wajib membayar 1 mud kepada fakir atau miskin. Ukuran mud itu adalah ukuran mud itu kalau kita di Indonesia ini, kalau kaleng susu itu 2,5 kaleng susu. Artinya setiap 1 mud itu ukurannya 2,5 kaleng susu, atau lebih tepatnya 1/2 liter lah. Untuk berhati-hati, 1/2 liter 1 mud, maka yang 1/2 liter ini wajib per hari. Misal kita meninggalkan puasanya 5 hari di tahun 2024, masuk tahun 2025 Ramadan belum juga kita qada, maka yang 5 hari itu tetap wajib kita qada, dan wajib juga kita bayar fidyah sebanyak 5 mud. 5 mud itu sekitar 6 liter, sekitar 3 liter. 5 mud sekitar 2,5 liter lah, ya 2,5 liter. Karena 1 mud sekitar 1/2 liter. Jadi kalau kita mau bayarnya, ambil beras 1/2 liter, kalikan saja. Kalau dia 30 hari, 30 kali 1/2 liter, berikan kepada fakir atau miskin. Ini cara membayar fidyah puasa Ramadan. Dan di dalam kitab Al-Mahalli ini juga dijelaskan wal ashah, menurut pendapat yang paling ashah adalah ketika seorang itu menunda-nunda qada puasanya sampai berlipat-lipat daripada tahun. Misal di tahun 2024 dia masih ada qada 5 hari, ternyata belum dia qada di tahun 2024 itu, masuk Ramadan di tahun 2025, belum juga dia qada, masuk nanti puasa di tahun depan, di tahun 2026 belum juga dia qada, maka mudnya akan berlipat. Kalau di tahun 2025 dia hanya wajib membayar 5 mud karena 5 hari meninggalkan puasa yang belum diqada, maka di tahun 2026 dia sudah wajib membayar, selain 5 hari berpuasa mengqada, dia juga wajib membayar yaitu 10 mud karena dilipat gandakan.
Ini menurut pendapat yang sah di dalam kitab Al-Mahalli. Kalau mau lihat di halaman 2, di juz yang kedua, juzuk kedua, halaman 87 di dalam kitab Al-Mahalli. Ini golongan yang ketiga. Mereka adalah orang-orang yang wajib mengqada dan wajib bayar fidyah. Dua golongan. Yang pertama, wanita yang hamil atau menyusui karena takut terhadap janin atau anaknya, atau orang yang berpuasa yang meninggalkan puasa yang mungkin untuk mengqada tapi tidak mengqada sehingga masuk Ramadan yang lainnya. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu masuklah kita ke golongan yang keempat. Golongan yang keempat, yang pertama ingat, adalah orang yang haram berpuasa tapi wajib mengqada. Golongan yang kedua, boleh tidak berpuasa tapi wajib mengqada. Boleh tidak berpuasa tapi wajib mengqada. Golongan yang ketiga adalah mereka yang wajib mengqada plus sekaligus mereka wajib membayar fidyah. Golongan yang keempat adalah mereka yang wajib membayar fidyah saja tapi tidak wajib mengqada. Ini golongan yang keempat. Ada golongan orang-orang di bulan suci Ramadan ini, mereka tidak lagi berpuasa dan tidak wajib mengqada. Mereka hanya diwajibkan untuk membayar fidyah. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang-orang yang sudah tua renta. Orang yang sudah lanjut usia, lansia, yang dimana mereka sudah tidak mampu untuk berpuasa dan tidak mampu untuk mengqada. Karena sudah tua, lemah, sudah tua renta. Ada orang-orang tua kita di rumah, apakah itu nenek, ada kakek kita. Kalau dia sudah tua lalu tidak mampu berpuasa, maka pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak lagi wajib nanti mengqada di luar bulan suci Ramadan, tapi wajib membayar fidyah puasa. Kalau dia tidak mampu bayar fidyah puasa, diwajibkan kepada ahli warisnya. Kita selaku anak, apabila memiliki orang tua yang sudah tua, tidak lagi mampu berpuasa dan tidak mampu juga membayar qada puasanya, maka wajib kita bayarkan fidyahnya. Ingat, 1 mud 1 hari. 1 mud itu setengah liter. 1 mud setengah liter beras, 1 mud setengah liter beras. Jadi kalau ada orang tua kita yang sudah renta, yang sudah tua, yang tidak mampu lagi berpuasa, maka pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mampu membayar fidyahnya sendiri, bayar. Tapi kalau dia tidak mampu, maka kewajiban membayar fidyah itu adalah terhadap ahli waris atau anak-anaknya. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selain orang tua, siapa lagi? Adalah orang-orang yang sakit, yang dimana sakitnya ini tidak lagi bisa disembuhkan. Ada orang sakit yang sudah diponis oleh dokter, yang dimana dia ini memang tidak lagi bisa sembuh, dan penyakitnya ini tidak memungkinkan untuk berpuasa. Kalau dia berpuasa akan bahaya pada dirinya. Tentu dengan penyakit yang seperti ini, dia tidak bisa lagi mengqada nanti di luar bulan suci Ramadan. Maka orang-orang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, ini hukumnya sama seperti orang tua renta yang tidak lagi mampu berpuasa. Maka dia harus dibayarkan fidyahnya, atau kalau dia tidak mampu, maka yang wajib membayar fidyahnya adalah ahli warisnya sendiri. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kalau sakitnya itu masih bisa sembuh, maka dia wajib mengqada saja. Seperti yang sudah di nomor golongan yang berada di nomor 2 tadi. Dia sama hukumnya seperti orang yang musafir. Kalau dia hanya demam, dia hanya sakit mah atau sakit ringan yang dimana masih ada harapan untuk sembuh, kalau dia tidak berpuasa pada hari itu, maka dia wajib mengqada. Tapi ada orang yaitu dia sakit yang sudah diponis oleh dokter,
kalau sakitnya itu tidak akan bisa sembuh lagi, dan kalau dia berpuasa akan mudarat pada dirinya. Maka orang-orang yang seperti ini, yang sakit, yang sudah tidak diharapkan lagi, sakit tapi tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka orang-orang yang seperti ini sama hukumnya seperti orang tua yang sudah tua renta, maka dia tidak lagi wajib berpuasa, juga tidak wajib mengqada, hanya saja dia diwajibkan untuk membayar fidyah puasanya selama berapa hari dia tinggalkan. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir adalah golongan yang kelima. Ini golongan yang paling mudah dan banyak diinginkan oleh orang lain, yaitu adalah orang-orang yang tidak wajib mengqada dan tidak wajib puasa serta tidak wajib bayar fidyah. Dia tidak wajib berpuasa, tidak wajib mengqada dan tidak wajib bayar fidyah. Ini yang paling banyak diinginkan oleh orang lain, yaitu adalah orang-orang gila, orang-orang yang tidak memiliki akal. Yang gilanya ini adalah gila bawaan. Gilanya ini adalah gila yang memang gilanya bukan dibuat-buat. Tapi kalau gilanya dibuat-buat, contoh ada orang ini dia mengonsumsi obat-obat terlarang, narkoba lah misalnya, lalu membuat sarafnya ini terputus, lalu dia gila. Selama dia gila karena mengonsumsi obat-obat terlarang ini, misal dia gila selama 4 tahun, berarti 4 kali puasa. Maka ketika dia sudah sembuh, maka orang gila yang seperti ini, maka dia wajib mengqada selama 4 bulan lamanya. Kenapa? Karena gilanya gila yang dibuat-buat. Gilanya bukan karena memang bawaan. Tapi gilanya ini adalah gila karena dia mengonsumsi obat-obat terlarang. Maka kalau gilanya ini gila bawaan, maka dia tidak wajib puasa, tidak wajib mengqada, tidak wajib bayar fidyah. Tapi kalau dia gilanya karena mengonsumsi obat-obat terlarang atau yang lain, gila yang disengaja, maka orang gila yang seperti ini tetap wajib mengqada puasa. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang yang tidak wajib mengqada dan tidak wajib bayar fidyah adalah anak-anak. Anak-anak yang belum baligh. Maka dua golongan ini, orang gila dan anak-anak, maka mereka ini tidak wajib bayar fidyah, tidak wajib mengqada, bahkan tidak wajib berpuasa. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka membayar fidyah ini kalau dia buat per kilo, ini harus kita catat pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam takaran mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, fidyah yang wajib dikeluarkan adalah 1 mud. 1 mud itu kalau kita gramkan itu berjumlah 675 gram. Catat, 1 mud itu 675 gram atau 6,75 on per hari puasa yang ditinggalkan. Berupa makanan pokok daerah setempat, kalau kita beras, maka 675 gram atau 6,75 on per hari. Kalau genapkan 7 on lah per hari. Beras itu wajib kita berikan kepada fakir miskin. Nah, maka apabila dia meninggalkan puasa, orang tua kita atau orang yang sakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya, dia meninggalkan puasa selama 30 hari penuh, maka kalikan saja 675 gram dikali 30 sama dengan 20,250 gram atau 20,25 kilogram beras yang harus dia berikan kepada fakir miskin. 20 kilo, 25 gram kilogram, berarti 20 kilo beras ditambah 20 kilo, 25 kilogram beras per 30 hari puasa yang wajib dia berikan kepada fakir miskin. Kenapa? Karena perharinya tadi kan 6,75 on.
Itu kalau kita kalikan dia menjadi 30 hari, menjadi 20,25 kg beras per hari yang wajib dia bayarkan kepada fakir miskin. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan penyampaian yang singkat ini kami berharap semoga dapat menambah ilmu kita tentang berpuasa ini, sehingga kita dapat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mengetahui yaitu syarat rukun serta syariat yang telah ditetapkan terhadap ibadah yang kita lakukan, sehingga dengan berharap sahnya ibadah kita berharap semoga Allah menerima amal ibadah dan puasa kita pada tahun yang berbahagia ini. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya atas nama Ustadz Dahuri memohon maaf atas segala penyampaian. Mungkin ada yang salah, tentu karena kami juga masih belajar dan manusia biasa. Yang salah datang dari diri kami sendiri, yang benar adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk tausiah yang sudah disampaikan untuk sore hari ini. Dan pendengar setia RRI, demikian tausiah Ramadan kita, program kerjasama pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah tahun 2025. Edisi hari ini Kamis 6 Maret 2025 yang disampaikan oleh Ustadz Dahuri dengan tema yaitu dalam fikih orang yang berpuasa terbagi 5 golongan. Nah, terima kasih untuk Ustadz Dahuri yang sudah berkenan mengisi tausiah Ramadan kita pada sore hari ini. Akhir kata, saya Aryani dari Studio RRI Singkil mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan telah datang. Saya Haji Edi Widodo SKM Mkes, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh aparatur sipil negara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Di bulan yang penuh ampunan dan berkah ini, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak sedekah, dan menunaikan ibadah puasa dengan hati dan pikiran yang bersih. Pada kesempatan ini, saya mengajak seluruh masyarakat Aceh Singkil untuk senantiasa menjaga silaturahmi dan ukhuwah, saling hormat menghormati, toleransi antar umat beragama selama pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Secara khusus kepada para pedagang makanan dan minuman agar mengikuti himbauan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil tentang pelaksanaan tertib Ramadan tahun 1446 Hijriah dalam menjajakan dagangannya sehingga tidak mengganggu kenyamanan umat Islam yang sedang berpuasa. Secara khusus kepada seluruh aparatur sipil negara, saya himbau agar tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga roda pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya segala amal dan ibadah kita selama bulan Ramadan mendapatkan ridho dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dengan segala kerendahan hati, saya Haji Aslinuddin, Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Singkil, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Pada kesempatan ini kami menghimbau masyarakat Kabupaten Aceh Singkil agar tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Senantiasa melakukan salat fardu berjamaah, salat tarawih berjamaah, tadarus bersama dan amal ibadah lainnya. Kepada masyarakat non-muslim agar menghormati kaum muslimin yang sedang menjalankan puasa sehingga tetap terjalin kerukunan umat. Kepada pengusaha rumah makan, kami menghimbau agar tidak membuka warung sampai waktu berbuka puasa, dan kepada pedagang penjual takjil agar mulai membuka dagangannya pada pukul 15.30 WIB. Tidak memperjualbelikan atau membakar mercon, petasan dan kembang api yang dapat mengganggu kenyamanan dan kehusukan umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita selalu diberkahi di bulan yang penuh rahmat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.